memang Prof. Sofyan, saya tantangin sekarang, saya challenge sekarang Prof. Sofyan, ya, apakah dia masih berani mempertahankan pernyataan yang duduk bersama dengan saudara Bang Rismon? Kalau memang oke, mari kita lihat, kita uji, kita coba laporkan ke polisi. Silakan Bung Ade. Laporkan dong, laporkan KPU dong. Jangan Bapak Jokowi yang Anda laporkan. Betul. Itu. Yang Anda laporkan KPU dong. Kan begitu? Iya. Itu namanya verifikasi. Berarti itu al administrasi dong. Gimana sih? Ikut-ikutan relawannya ini, saya bingung. Iya, Bang Rismon harusnya melaporkan KPU. Kenapa tidak diverifikasi gitu loh? Betul. Gitu loh. Kok Jokowi yang salah? Dikit-dikit yang salah Pak Jokowi. Dikit-dikit yang salah Bapak Jokowi gitu loh. Jokowi pribadi, bukan urusan relawan Jokowi. Biarkan Jokowi yang melaksanakan. Oh, tidak bisa, itu urusan kami semua. Hai guys, ada bersama Bang Boy. Ada menarik kemarin perdebatan antara Bung Ade dengan Rismon. Sampai Rismon mengatakan kau itu cuma relawan, kau itu gak berhak, saking dibabat habis lah kata kasarnya ya, saking ditekan-tekan terus sama Bung Ade. Kayak gini cara berdebat dengan mereka-mereka ini. Ya, kita bahas nih, nah dia reaksinya. Bang Rismon, saya punya pertanyaan ke Anda dulu. Saya mau tahu bagaimana awal mulanya Anda berkumpul dengan Profesor Sofyan di video dalam kanal YouTube Langkah Update tanggal 16 dia, Mbak. Artinya. Iya, itu kan pertemuannya tidak didesain sedemikian rupa ya, bahwa saya datang ke Jogja untuk sebenarnya membersamai para alumni Reladama untuk Selamat petang, Bang Rismon. Selamat petang, Mbak. Oke Bang Rismon, saya punya pertanyaan ke Anda dulu. Saya mau tahu bagaimana awal mulanya Anda berkumpul dengan Profesor Sofyan di video dalam kanal YouTube Langkah Update tanggal 16 Juli. Ngomong kau. Iya, itu kan pertemuannya tidak didesain sedemikian rupa. Oh ya? Bahwa saya datang ke Jogja untuk sebenarnya membersamai para alumni Reladama untuk mengantarkan surat kepada Rektor UGM, Profesor Emilia, dan salah satu atau beberapa dari alumni UGM tersebut meminta saya untuk bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi. Dan itu pun sudah saya tunda 2 hari karena kegiatan saya yang lain-lain. Jadi pertemuan tersebut diadakan tanggal 16 Juli 2025 hari Rabu. Memang tidak ada perencanaan, dan di video tersebut juga saya lebih aktif untuk mendengar uraian dari Profesor Sofyan Effendi mengenai sejarah UGM, nilai-nilai lulus di UGM, dan lainnya. Begitu, Mbak. Oke Bang Rismon, pertemuannya tidak direncanakan, tapi pertanyaan saya, Profesor Effendi mengaku tidak tahu menau, direkam dan disebarluaskan oleh Anda. Benar demikian? Oh, tidak begitu, Mbak. Mungkin Profesor Sofyan Effendi kan mengalami tekanan psikologis yang sangat intens ya, akibat dari ancaman pelaporan dari Jokowi. Tekanan dari siapa Bang Rismon? Siapa yang menekan Profesor Effendi? Sampai mau lapor PD kali. Kan ada ancaman ya, akan dilaporkan ke Barreskrim oleh Jokowi Lovers. Jadi saya pikir kita tetap menghargai, mengapresiasi statement, keterangan-keterangan dari Profesor Sofyan Effendi yang kita orang luar, ya bukan orang luar UGM, itu tidak bisa mendapatkan keterangan-keterangan tersebut karena keterangan dari Profesor Sofyan Effendi itu sangat penting karena didapatkan dari internal UGM dan profesor-profesor yang pernah mengabdi. Berarti menurut Anda klarifikasi. Bentar. Ya kalau memang benar seperti itu, ngapain takut untuk dilaporkan? Kenapa takut? Orang takut itu karena salah. Paham kau? Makanya jangan lama di goa kau. Dari Profesor Effendi dikeluarkan ke publik karena ketakutan mendapat ancaman dan tekanan. Mas Ade, benarkah demikian, ada tekanan katanya? Ini saya perlu sampaikan kepada
pemirsa Kompas TV ya, bahwa memang seperti Bang Rismon ini kan hampir melakukan tur ke daerah-daerah, tur untuk mencari alat bukti. Oke. Itu yang kita perhatikan di setiap beberapa media sosial ya, mengupdate, memperlihatkan dia kunjungan kemana, ke Solo, kemudian ke rumah Pak Kasmujo. Bukan sekali dan 2 kali saja ya, berulang kali kayaknya sepertinya dengan rumah Pak Kasmujo. Terus terakhir kemarin di Solo apa di Jogja itu, Jogja ya, ke rumah Pak Sofyan ya. Nah Pak Sofyan Effendi ini kan rektor tahun berapa, gitu loh Mbak. Oke. Jadi kita harus tahu dulu rektornya tahun berapa, kemudian apakah seorang rektor itu mengetahui semua mahasiswanya dengan pasti dan jelas, Oke. gitu loh. Ah itu dulu. Nah pada saat dia menjadi rektor ya. Oke, jadi Paham intinya nggak? menurut Anda memang tidak ada tekanan itu. Kalau ada tekanan saya rasa tidak ada Mbak, karena gini. Tapi kira-kira ini menurut Anda kenapa Profesor Effendi bisa mengatakan bahwa Jokowi tidak lulus, lalu kemudian tiba-tiba cuma berselang beberapa hari kemudian mengkonfirmasi, mengklarifikasi pernyataannya? Nah justru di situ kita lihat ketika Apa? kemudian Menurut Anda bukti yang ingin dicari oleh tim Bang Rismon nggak ada? zong, Zong. nol, Zong tidak bukti akan Anda, ada. Bang Jadi Rismon. Bukti Anda zong nggak ada, mengada-ngada. Mon. mengada-ngada, Bang Rismon. mengada-ngada Mbak. Jadi Ya, saya bicara dulu, Bung Andi. Jadi gini ya, statementnya Oke. keterangan dari Profesor Sofyan Effendi kan menegaskan bahwa lembar pengesahan skripsi ya yang berisi tanda tangan dosen penguji itu kan benar-benar tidak ada. Oke. Baik Enggak. pada saat saya datang ke Tapi- perpustakaan UGM sendiri, Fakultas Kehutanan UGM, maupun ketika diberikan kepada kami pada pertemuan 15 April. Oke, silakan. bicara dengan kebenaran Mbak Rismon, ya perlu saya sampaikan kepada Mbak Rismon bahwa kalau kita berbicara kebenaran tidak perlu dicabut pernyataan itu. Betul. Kalau memang Bukan begini, bukan Prof Kau. Sofyan, saya tantangin sekarang, saya challenge sekarang Prof Sofyan, ya, apakah dia masih berani mempertahankan pernyataan yang duduk bersama dengan saudara Bang Rismon? Kalau memang oke, mari kita lihat. Kita uji, kita coba laporkan ke polisi karena itu adalah ujaran kebencian dan penghasutan itu. Ngerti Itu kau? sudah pasti masuk itu Bang Rismon. Dan gini loh, itu disiarkan tanpa izin. Itu pun Pak Sofyan sebenarnya kalau memang dia mau, dia bisa keberatan loh Bang Rismon. Gitu loh. Nah, dia kan nggak tahu tuh disiarkan itu Bang Rismon. Bisa Gitu loh. Pak, saya gantian bicara. Silakan. Bang Rismon. Ya, jadi kan berkesesuaian bahwa keterangan Pak Profesor Sofyan Effendi, skripsi tersebut tidak pernah diuji, terbukti secara materi, tidak ada lembar pengesahan penguji di situ, berkesesuaian. Itu kan menurut Bang Rismon. Berdasarnya, bentar dulu Bung Adi, Anda saya biarkan kok malah apa ya? Iya, Oke. enggak. Nah, Jadi kita itu bicara kebenaran Bang ada, Rismon. apa namanya, keterangan juga dari Profesor Sofyan Effendi bahwa terdaftar sebagai sarjana muda dan di Universitas Gajah Mada itu memang ada 4 semester ya seleksi. Kalau di IPK di bawah 2 sesuai dengan keterangan Pak Joko Widodo itu di UI itu kan memang tidak lulus begitu loh. Artinya DPO. Jadi memang semua kan berkesesuaian dan Bung Adi tolong jangan mengancam-ancam rektor kami. Ya, Nah, itu rektor- kami tidak mengancam rektor saudara, tetapi kita challenge kalau memang Iya. kalau ini kebenaran Bang Rismon, Iya. kalau kita berbicara kebenaran Bang Rismon tidak ada ancaman di situ. Kalau memang benar, ya ini Bang Rismon, kalau memang benar bahwa Pak Sofyan Effendi mengetahui semua dan bisa mengadakan bukti-bukti itu, baik saksi-saksi dan lain sebagainya, kenapa takut? Iya, Nggak usah kenapa? dicabut. Kita coba adukan ke polisi. Oke. Gitu loh. Jadi Bang Rismon, sebenarnya kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Sebenarnya Prof Effendi itu tahu tidak direkam dan tahu tidak bahwa akan Anda jawab. sebarluaskan? Oh iya, Mbak. Oke, tahu. Sangat tahu karena Tapi pernyataannya berbeda. itu yang ada di situ kan bukan hanya saya saja, ada Oke. alumni UGM juga 2 orang di sebelah kiri. Itu kan salah 2 orang dari Relagama. Jadi mereka bisa mengatakan yang sesungguhnya. Tetapi kan kita harus mengapresiasi bahwa Profesor Sofyan Effendi ini sudah berusia 80 tahun. Ketika Oke. mendengar ada ancaman akan dilaporkan ke Barreskrim, Bukan ancaman. kita harus paham
Karena profesor ini kan pemikir ya, penulis Oke. buku, pemikir. Tidak Jadi- mungkin ya seorang profesor dalam 1 kali 24 jam itu mengubah pembicaraannya kalau tidak ada sesuatu. Jadi Bang Kita- Rismon memang kita- punya saksi-saksi bahwa saat itu Prof Effendi tahu direkam, tahu akan disebarluaskan. Punya ya Bang? Iya, Punya. ada 2 orang yang ada di dalam video, ada Oke. 5 sampai 7 orang di belakang kamera. Oke, Mas Jadi Ade. saya pikir kita harus tunggu saja dulu Profesor Sofyan Effendi untuk menemukan waktunya, menenangkan dirinya. Silakan. Sehingga nanti bisa Oke. mengatakan yang sesungguhnya, begitu. Oke. Mas Ade, sampai sekarang kita bergeser ke penetapan tersangka di kasus update Polda sudah ada belum ya? Ini Iya. saat ini tadi itu untuk pelapor dari kita itu kami sudah memberikan keterangan 2 sampai 3 orang. Oke. Tadi udah selesai memberikan keterangan, tapi kalau ditanyakan bahwa kapan penetapan tersangka, saya rasa itu pada saat mungkin biasanya yang terjadi itu pada saat pemeriksaan dari telapor, kemudian nanti naik status. Saya Oke. rasa sedikit lagi Oke, sih. berarti- Karena kita masih ada 8 atau 9. Oh, 8 atau 9. Kalau gitu saya bertanya yang lain deh kalau begitu. Ini kan kita lihat Ini kemarin salah satu rilis ini ya. UGM, Ya. menyatakan, saya bacakan ya, Mas. Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar. Maaf. Apakah ini bisa dikenai pidana penghasutan? Bisa. Karena begini, korban penghasutannya, walaupun itu berlangsung penghasutan itu hanya beberapa jam, tetapi faktanya terhasut. Gini loh, Oke, oke. bahwa ketika saya melihat Prof Effendi menyatakan itu di satu kanal di YouTube ya, itu dia menyampaikan beberapa jam setelah itu ya, itu kemudian ada pencabutan. Nah, kita lihat range karena peristiwa terjadinya penghasutan itu hanya beberapa jam terjadi dan itu bisa saja kalau memang ada niat-niat teman-teman untuk melakukan pelaporan lagi terkait penghasutan ini bisa dengan Oke. bukti yang ada. Tetapi yang membuat kami sayangkan adalah Bang Rismon tidak berhenti untuk melibatkan orang lain di sini. Oke. Maksud saya, Bang Rismon ikuti proses hukum. Saya sangat yakin betul ketika seorang Rismon Sianipar tidak bersalah, tidak mungkin dilakukan penahanan atau tidak mungkin menjadikan tersangka. Oke. Itu yang saya jadi Oke. jangan terlalu prematur, terlalu maju, terlalu takut. Apa sih yang ditakutkan atau Terlalu benar takut. salah dalam penelitian Roy Suryo ataukah Bang Rismon juga terhasut oleh Roy Suryo? Mampus. Itu persoalannya gitu loh. Oke. Ya kan? Ketawa, Mbak. Bang Silakan Rismon ketawa. yang menghasut Roy Ketawa, Suryo. Mbak. Silakan Ini ketawa, kan kita Mbak. harus lihat nih. Oke. Nah, pembuktian sangat mudah nanti di pengadilan. Ada Oke. Karena saat Mbak ketawa ya ada orang yang manyun walaupun aduh tua, cup, mon. ada kesaksian kesaksian Oke. itu yang akan dipisah-pisah mereka. Nah, kita lihat dari mana nih? Misalkan sumbernya dari Bang Rismon duluan. Oke. Nanti tunjuk-tunjukan tuh. Nanti tunjuk-tunjukan. Nah, Oke, kita baik. lihat aja nanti. Baik, Bang buktiannya Rismon, gitu loh. Bang Rismon, dengan pencabutan pernyataan Prof Effendi, apakah ini menghilangkan salah satu bukti utama Anda? Oh, ini cuma bukti pendukung ya, berdasarkan kajian Oh, bukti kami pendukung. dan berkesesuaian dengan keterangan Profesor Sofyan Effendi. Dan Bung Ade, kami tidak takut ya, jangan menggiring bahwa kami takut. Kami mematuhi panggilan ataupun undangan klarifikasi Polda Metro Jaya. Dan saya telah melaporkan Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong terkait keterangan Pak Kasmujo. Jadi Pak Jokowi juga harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan begitu. peraturan hukum di bawahnya. Dan Oke. saya juga berencana akan melaporkan Joko Widodo atas penyebaran berita bohong terkait jurusan teknologi kayu di UGM yang tidak pernah ada. Dan saya juga akan melaporkan dugaan instruksi palsu di Polda DIY. Ketiga laporan itu akan saya Nah, lakukan. itu silakan. Dan- Itu loh. Langkah dan hukum, Bang. Jokowi harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siap. Oh, iya. Itu Siap. pasti.
Pasti baik. Bang Rismon. Siap lah. Cuman yang saya sayangkan kepada Bang Rismon ini adalah kenapa sih mencari. Selesaikan dulu lah perkaranya Bang Rismon yang ada ini, karena mencari itu tidak mungkin bisa juga dimasukkan sebagai alat bukti di situ, kecuali Anda menerbitkan laporan baru seperti di Jogja itu. Tapi apapun itu Bang Rismon, kami dan teman-teman relawan dan kami juga pendukung Jokowi, kami hadapin Bang, Yes! apapun itu. Karena kami tahu bahwa seorang Bapak Insinyur Joko Widodo dan tidak mungkin mau berani untuk memasukkan ijazahnya pada saat Pilpres, Gubernur dan Wali Kota. Oke, Bang Rismon siap diladeni, Bang. Kita fight Bang Terakhir Rismon. ya, saya kemarin ke KPUD Solo ya, bertemu dengan Nah, itu kan nyari lagi, Bang Rismon kan nyari lagi, Bang. Oke, silakan Bang Rismon. Bang Rismon. Ini informasi kunci nih. Oke. Kunci. Dengan Ketua KPUD Solo saat itu Justinus Arya, ya, Bapak menekankan Itu bahwa mulu. di dalam berkas pencalonan wali kota 2005 itu tidak didapati berkas acara pemeriksaan atau berkas acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Jadi tidak ada diverifikasi ijazah fotokopi legalisir yang dipakai oleh Oke. Gampang mengcounternya. Silakan Bung Ade. Laporkan dong, laporkan KPU dong. Jangan Bapak Jokowi yang Anda laporkan. Salah Betul. itu. Habis. Yang Anda laporkan KPU dong. Kan begitu? Iya. Tidak memverifikasi. Berarti itu al administrasi dong. Gimana sih? Jokowi kok ikut-ikutan relawannya ini? Saya bingung. Iya, Bang Rismon harusnya melaporkan KPU. Kenapa tidak diverifikasi gitu loh? Betul. Gitu loh. Kok jadi Jokowi yang salah? Kan dikit-dikit yang salah Pak Jokowi, dikit-dikit yang salah Bapak Jokowi gitu loh. Jokowi Dodo pribadi bukan urusan relawan Jokowi, biarkan Jokowi yang melaksanakan. Oh tidak bisa, itu urusan kami semua, urusan kami Bang. Kita tunggu kelanjutan. Urusan kami Bang. Kita tunggu kelanjutannya di meja Dikira hukum. dia itu selevel sama Jokowi gitu loh, sehingga dia harus berhadapan dengan Jokowi apple to apple. Kalau aku bisa dilaporkan, Jokowi juga bisa kulaporkan. Dikira dia setara gitu loh. Sama Joshua Sinambela kau nggak dianggap loh Rismon ya. Sama Joshua yang sebagai ahli forensik kau tuh nggak dianggap. Ya, kau tuh dianggap sampah Rismon. Belum lagi sama rombolan TPUA. Kau yakin kau dipuji sampai akhir hidupmu? Ingat kau itu pemakan babi kau. Mereka itu hanya baik sebentar sama kau. Mereka tuh jijik sama kau. Apalagi sama tanganmu yang habis pegang babi itu. Ya elah, sadar diri lah kau. Ya, kau itu dimanfaatkan. Tapi karena kau memang bebal, ya silakan Rismon. Ya kau tanggunglah ini. Kau tanggunglah perkaramu ini. Ya yang penting sebagai orang Batak aku pesan sama kau ya. Ya kau penuhilah kebutuhan hidup istri anakmu sebelum kau masuk penjara, supaya gak menderita mereka. Itu aja pesanku sama kau ya Rismon ya. Dadah Rismon, bye bye. Thank you guys.